Sebentar. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada studi kita bersama. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai studi kita tentang Sutra Patanjali, mari kita ikuti terlebih dahulu invokasi dari Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak David. Suaranya masuk Pak David. Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mari sebelum dimulai kita invokasi dulu. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja untuk Sutra Patanjali bab 1, sutra yang ke-30 sampai 32 hari ini kita akan membahasnya. Semoga waktu juga yang akan tidak membatasi kita membahas 3 sutra. Tapi nggak tahu nih Pak Rudi, apakah ini rahasianya di sutra yang keberapa yang panjang. Nah, mari kita ikuti saja. Ya. Silakan Ya. Pak Rudi. Ya. Ya. Baiklah, sekarang kita membahas bab 1 sutra 30. Ini agak panjang Pak David. Agak kecil suaranya Pak Rudi. Agak didekatkan coba. Bentar, ini mungkin tadi kesentuh. Tes. Agak dekat Masuk. Pak. Tes. Masih kecil ya? Ya tadi kesentuh ini loh. Bentar, tadi aneh. Cukup besar kok suaranya. Cukup besar kok. Oh, cukup jelas. Cukup besar. Oke. Oh, yang lain-lainnya? Iya, sudah. Sudah. Ya. Iya, sudah cukup, Pak. Ya, terima kasih. Kita ulangi bab 1 sutra 30. Ini adalah suatu penghalang bagi orang yang meditasi. Jadi 9 ini harus diatasi. Yaitu 1 tentang penyakit, terus kedua kelesuan, keraguan, kecerobohan, kemalasan, keduniawian, kesilapan, ketidakmampuan berpijak secara mantap, yang terakhir ketidakstabilan. Ke-9 ini menyebabkan kekacauan dari pikir dan itulah penghalangnya. Jadi meditasi kan memakai pikiran mental. Jadi kalau 9 ini mesti menguasai diri kita, otomatis kita agak terhambat. Nah, nanti kita akan uraikan satu persatu tentang ke-9 kelemahan ini. Jadi inilah merupakan penyebab
kacaunya kesadaran, maka kalau ini misi menguasai diri kita, maka kita tidak mungkin untuk bermeditasi secara yang dimaksud dalam Yoga Sutra ini. Karena dengan keadaan 9 ini, daya pikir kita mau tidak mau akan kacau balau dan terus perhatian keluar. Perhatian keluar itu bahasa Sanskertanya wisepa, wisepa ya. Itu nanti dibahas terus banyak istilah wisepa. Jadi perhatian kita menuju keluar. Jadi kita melihat kendaraan, melihat rumah itu kan perhatian keluar terus. Itu menyebabkan meditasi untuk masuk ke dalam sangat sulit sekali. Karena manusia kenyataannya ya, termasuk kita ini, hidup sehari-hari mulai pagi sampai malam itu perhatian keluar terus. Kita bekerja itu perhatian keluar. Melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, itu semua perhatian kita tertarik keluar. Jadi untuk itu di sini kita harus mengerti betul-betul apakah wisepa itu perhatian keluar dan bagaimana untuk mengetahui cara-cara untuk menghindarinya. Ini Sutra 130 ini agak panjang. Jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Supaya kita bisa mengatasinya. Untuk meditasi, karena tanpa, kalau selama masih ada perhatian keluar terus, konsentrasi kita, meditasi kita, samadhi kita, itu akan terhalang. Jadi untuk hal ini kan karena Yoga Sutra ini meditasi kita setatnya di alam mental ya, di alam pikir. Kita sudah melampaui apa yang disebut badan fisik, badan astral. Kita sudah masuk karena di fisik itu banyak gangguan, astral terutama itu banyak silapan di sana, banyak ilusi. Jadi kita harus bisa berpijak di alam pikiran. Makanya konsentrasi harus kuat. Nah, manusia pada umumnya itu daya pikirnya terdiri dari dua pikiran. Yang satu itu adalah kurang terarah. Manusia pada umumnya ya itu kurang terarah pikirannya. Jadi susah yang orang bisa konsentrasi itu susah. Yang pertama, yang kedua karena yang kedua terus menerus sepenuhnya tertuju keluar. Itu sifat dua ini, sifat daya pikir manusia pada umumnya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu yang kurang terarah. Jadi kalau manusia pikirannya kurang terarah seperti ini, jadi hidupnya bergerak tanpa tujuan dan biasanya tidak berdaya diseret oleh arus kehidupan. Karena perhatiannya tidak terarah, tidak punya pandangan hidup. Jadi mudah terseret oleh gelombang-gelombang yang lain. Jadi karena tidak terarah, akhirnya dia tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri teguh di tujuannya. Karena tanpa tujuan juga kurang terarah. Jadi singkatnya, mereka itu pada umumnya ya, termasuk kita ya, jadi itu belum mengembangkan
gaya konsentrasi yang terarah. Jadi belajar konsentrasi yang terarah. Terarah itu maksud ditujukan kepada tujuan tertentu. Berusaha one pointedness, menuju ke satu titik yang kita tuju. Nah, ini saja sebetulnya tidak mudah ini untuk konsentrasi bisa tertuju ke satu arah selama 10 detik, 10 menit aja susah, 5 menit susah. Kadang-kadang sebentar aja menyimpang kemana gitu. Nah, sebaliknya, bila mana kemauan kita membaca, biasanya itu orang pada umumnya cepat mencapai tujuannya. Jadi di sini, di dalam Yoga Sutra ini diperlukan kemauan yang kuat, kemauan ya, dan mempunyai kemampuan untuk mengejar tujuan yang telah ditentukan. Jadi tujuannya kita apa? Kita meditasi, objeknya apa? Nah, itu harus ditentukan. Kita berusaha sebisa mungkin mencapai itu. Karena kalau kita malas-malasan, tidak mungkin itu. Ini harus kemauan. Karena ini kita sudah meningkat di alam mental. Meditasi Yoga Sutra Patanjali ini diawali di alam mental. Bukan fisik lagi, fisik sudah dianggap orang yang bisa meditasi ini sudah dianggap bisa melepaskan fisik, bisa melepaskan astral. Atau masuk ke dalam astral, masuk ke dalam mental. Dianggap sudah bisa. Ini memang karena Yoga Sutra Patanjali diperuntukkan bagi mereka yang akan mencapai manusia sempurna. Jadi karena kita harus mengejar-ngejar urusan-urusan yang sepele, duniawi dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, konsentrasi terarah ini sangat diperlukan sekali. Karena prosesnya meditasi di dalam Yoga Sutra itu dimulai dengan dharana. Dharana itu termasuk konsentrasi ya. Itu proses yang harus dilewati. Tidak mungkin tanpa melaluinya. Jadi itu proses dharana, dhyana, samadhi itu suatu proses yang harus dilewati. Tidak bisa loncat-loncat. Nah, dharana ini adalah konsentrasi terarah. Makanya mulai sekarang kita harus belajar konsentrasi terarah. Nah, arahnya mana tergantung masing-masing kan punya tujuan arah sendiri-sendiri. Tidak sama setiap orang. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat kita itu sudah tidak bekerja di dunia luar lagi, tetapi di dalam diri kita sendiri. Karena perhatian kita masuk ke dalam diri kita. Jadi sebelum itu, makanya sebelum bisa dharana kan kita ada istilah pratyahara. Pratyahara itu adalah penutupan panca indera. Jadi kita sudah, kalau bisa pratyahara, sudah bisa menutup, istilah Pak Joko Yuyun, menutup babaran hawa songo. Nah, kalau itu sudah ditutup rapat-rapat, kita tinggal perhatian kita ke dalam. Karena dunia luar terputus. Panca indera, mata, telinga, dan sebagainya kan sudah terputus. Nah, itu mulai masuk ke dalam. Dan untuk itu tidak bisa serta-merta ya. Kita tidak mungkin serta-merta bisa, mesti memerlukan latihan yang seksama dan terus-menerus tanpa putus-putus lama sekali untuk membuahkan hasil.
Terus jadi intisarinya, dasarnya untuk meditasi ala Yoga Sutra ini harus mempunyai konsentrasi yang luar biasa untuk bertahan dan bisa mengatasi kesukaran-kesukaran dan semua rintangan-rintangan yang ada di jalan kita. Itu penting sekali. Karena bila ini tidak ada, maka pada akhirnya yang bersangkutan itu akan mengalami frustasi. Karena aku sudah belajar meditasi berbulan-bulan, kok tidak mendapat apa-apa. Ada yang sudah bertahun-tahun, kok tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia bisa frustasi. Karena dia tidak tahu teknik-tekniknya yang diajarkan di sini. Kan di sini mulai bab 2 diajarkan teknik-tekniknya semua. Itu ciri yang pertama manusia umumnya tadi ya, yang perhatian nih tanpa tujuan. Yang kedua tadi kan perhatian yang selalu tertuju keluar. Itu keterangannya bahwa manusia ini pada umumnya hanya memperhatikan benda-benda yang ada di luar dirinya. Boleh bilang mulai pagi sampai malam orang-orang itu hanya memperhatikan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kendaraan, rumah, tamu, nanti siapa yang harus dihadapi, perjanjian sama orang dan lain sebagainya. Itu karena sudah kebiasaan tertuju keluar. Jadi sulit untuk menarik ke dalam. Karena kebiasaan sudah berakar ya, sudah bertahun-tahun. Kita semua apalagi kan yang bekerja otomatis kan menghadapi pekerjaan, menghadapi atasan, menghadapi gini kan perhatian keluar terus. Sudah akhirnya sudah berakar untuk dibelokkan ke dalam itu mengalami kesulitan. Karena untuk menarik diri ke dalam itu diperlukan perjuangan dan kemauan yang luar biasa untuk bisa membelokkan perhatian. Dari perhatian keluar, menarik perhatian ke dalam. Bahkan pada orang-orang yang bersifat introvert, orang yang menyendiri atau orang yang perhatian ke diri sendiri, lawan katanya ekstrovert, itu pun belum tentu bisa masuk ke dalam. Paling dia hanya sampai badan fisik saja, belum bisa sampai menembus sampai apa yang dimaksud di Yoga Sutra ini mulai mental ya. Nah, jadi kecenderungan kita, jadi ini untuk peringatan kita semua yang mau belajar meditasi Yoga Sutra ya. Kalau meditasi Bhakti, Yoga, Karma Yoga beda lagi. Ini kan Raja Yoga. Jadi kecenderungan pikiran kita tertuju keluar, istilahnya sini fix apa, kalau bahasa umumnya sentrifugal, dari daya pikir yang biasanya kan senengannya memang tertuju keluar karena sudah biasa, sedangkan menuju ke dalam tidak pernah dilatih. Mungkin ada orang yang sama sekali nggak pernah melatih introspeksi, malas diri memikirkan yang ada di dalamnya. Makanya di teosofi kan dianjurkan supaya orang introspeksi, kalau bisa retrospeksi. Itu kan perhatian masuk dulu. Oh tadi kalau introspeksi mulai tadi pagi bangun sampai mau tidur. Sebaliknya retrospeksi, ya sebetulnya yang dianjurkan di teosofi retrospeksi. Dari mau tidur
sebelumnya sampai bangun tidur. Nah, itu kan kita memperhatikan diri kita sendiri, kita lupa dengan dunia luar. Jadi kita harus melatih, mulai saat ini melatih, ya pertama belajar mawas diri, introspeksi, itu sudah perhatian sudah menuju ke dalam. Itu pun kadang-kadang kita mau tidur, mau introspeksi ya, yang mudah introspeksi saja, kadang-kadang misi dari tengah-tengah sudah tahu-tahu sudah timpang kemana-mana. Waduh, tadi aku kan mikir-mikir gini, tahu-tahu mikir yang lainnya, kadang-kadang demikian. Ya, awal-awalnya juga gitu, mikir mulai bangun tadi gini, begini. Tahu-tahu di tengah-tengah belum sampai selesai sudah, waduh sudah putar-putar kemana-mana. Itu memang karena pikiran kita biasa tertuju keluar. Jadi sekali lagi perhatian tertuju keluar yang disebut fiksepa tadi merupakan gejala umum. Jadi tidak usah heran pada manusia biasa. Sedangkan kita manusia yang menjalani spiritual, usahakan mulai melatih perhatian ke dalam, ya minimal relaksasi. Relaksasi itu sudah perhatian ke dalam itu. Perhatikan mulai ujung kaki, melalui ini itu sudah masuk ke dalam. Minimal relaksasi. Kita bisa relaksasi untuk meditasi selanjutnya lebih mudah. Mungkin ada yang tanya? Silakan jika ada yang mau bertanya atau nambahin. Pak Bambang mungkin mau nambahin. Ya kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Ya. Untuk misteri seperti ini tadi, kita harus menelusuri pembentukan gambar dalam sebuah cermin. Itu gambarnya itu bisa ditunjukkan Pak David. Kita tahu ya bahwa bila mana suatu benda ditaruh di depan cermin, yang datar, suatu gambar yang persis sama muncul dalam cermin itu. Seolah-olah gambar itu berada di sisi lain. Kalau ini A1 itu adalah hasil pantulan dari A yang persis sama. Jaraknya, bentuknya semua sama persis. Seperti aslinya. Jadi contoh ini adalah A itu adalah benda itu, kita misalnya yang berdiri di atas cermin A, ya dianggap A. Nah, sedangkan A1 itu adalah gambar atau bayangan kita yang ada di dalam cermin yang sama persis ya. Itu cerminnya di sini ditulis MN itu cermin. Nah, ini di sini kita melihat bahwa semua sinar yang datang dari benda tersebut itu ada panahnya itu membentur pada cermin dan dipantulkan sedemikian rupa seolah-olah sinar itu berkumpul di titik A1. Itu di sini kan kita ini kalau ini semua orang kan sudah tahu ya. Nah, tapi karena kita melihat seolah-olah semua sinar itu dipantulkan dari A1, itu panah yang terpotong-potong, bukan garis tapi yang titik-titik itu seolah-olah kan dari A1. Maka semua benda itu dilihat dari titik A1 itu.
Jadi dari sini kesimpulannya bahwa gambar A1 yang kita melihat dengan mata kepala sendiri yang dibantulkan oleh cermin ini sebetulnya tidak ada atau ilusi. Tapi kalau cerminnya nggak diambilkan, nggak ada itu gambar itu. Jadi itu hanya satu ilusi. Nah, jadi dengan cara yang sama, dunia yang kita kenal dari bentuk, warna, suara, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang ada di dalam di mana kita hidup. Tapi betulnya tidak ada. Jadi itu semua itu adalah hasil dari mental kita. Karena kita melihat sesuatu dari mata dikirim ke otak, otak terus ke otak astral ke mental, dari mental baru ditanggapi. Oh itu namanya pohon, oh itu namanya kursi. Itu yang nanggapi siapa? Yang nanggapi mental kita. Badan mental kita. Kalau badan mental tidak menanggapi, kita meskipun melihat itu ya tidak tahu apa-apa. Itu proses yang terjadi secara ilmu pengetahuan pun juga demikian. Jadi semua itu adalah ditangkap panca indera, terus disalurkan menuju otak fisik, melalui daya pikir, terus dipantulkan kembali kepada kita, terus diberi nama ini, diberi nama itu. Jadi yang memberitahu itu ya badan mental kita. Jadi akhirnya itulah yang menimbulkan kesan seolah-olah, oh di sini ada benda itu. Padahal sebetulnya ya seperti gambar cermin tadi itu sebetulnya ilusi juga. Dan apa yang kita lihat meja dan kursi sebagainya itu yang dikabarkan dalam bentuk kita bentuk ini itu sebetulnya hanya terdiri daripada atom-atom, molekul-molekul serta getaran-getaran. Karena alam semesta itu kan dibuat dari itu yang dipadatkan, getaran-getaran yang dipadatkan menjadi meja kursi. Itu kalau selidiki hanya terdiri dari atom-atom, molekul-molekul dan getaran-getaran saja. Termasuk badan kita itu terdiri dari atom, sel, dan sebagainya. Nah, getaran-getaran itu yang merangsang panca indera kita. Terus kita menamakan itu, ini, itu. Mungkin ada yang ditanyakan, ini sebetulnya termasuk ilmu pengetahuan ya ini. Di SMP, SMA mungkin diajarkan. Kalau nggak ada, kita mulai membahas 9 tadi ya. Kembali ke sutra 30 Pak David itu. Nah, pertama penyakit. Ini jelas sekali ya, penyakit ini merupakan rintangan di dalam kita melakukan meditasi. Karena dengan kita sakit, perhatian kita tertuju terus-menerus ke badan fisik. Jadi kalau kita sakit kepala, waktu meditasi, pikiran kita, waduh, kepalaku cekot-cekot, sakit, atau sakit apa. Jadi itu merupakan rintangan. Jadi orang di dalam jalan spiritual itu harus berusaha badan itu sehat, lentur,
Makanya di bab 2 awal-awal kita akan belajar asanas, belajar pranayama. Itu supaya badan kita itu tidak sakit. Karena itu adalah penghalang. Makanya dibutuhkan kesehatan sempurna untuk menginjak jalan yoga. Ini harus, tidak mungkin kalau orang sakit itu bisa meditasi, itu susah. Apalagi orang sakit kanker yang rasanya cekot sekali, sakit, tidak mungkin bisa. Karena perhatiannya sudah tertarik semua ke badan fisik. Jadi untuk ke hal yang spiritual itu sudah lemah. Jadi itu ini akhirnya merupakan salah satu alasan mengapa di dalam Yoga Sutra itu dicantumkan harus belajar asanas, pranayama, itu tidak sepele itu, supaya kalau badan kita sehat, meditasi kita lebih enak. Kita sudah tidak badan fisik kita sudah tidak mengerucuki kita, sudah tidak mengerucuki itu sudah tidak mempengaruhi kita. Jadi kita sudah bisa duduk tenang, meditasi, badan fisik sudah enak, dengan pranayama pernapasan kita bisa masuk ke badan yang lebih halus, masuk lagi ke badan yang lebih halus. Itu penyakit. Jadi ada 9 ya, 9 ini harus dicatat. Jadi jangan sampai harus kita atasi. 2 kelesuan. Yang dimaksud kelesuan di sini adalah orang-orang yang memiliki badan yang sehat, tidak punya sakit ya, tapi lemah syaraf. Jadi yang orang merasa lemah dan tidak ada nafsu untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga. Ini bukan malas ya, beda sama malas. Nanti ini kan ada kemalasan nomor 5. Beda. Ini karena kelesuan ini bersifat psikis. Jadi kelesuan yang kronis ini pada dasarnya bersifat psikis. Jadi penyembuhannya harus penyembuhan yang non fisik. Kalau malas itu fisik. Jadi ini psikis. Karena apa? Karena orang bisa kena penyakit psikis karena tidak ada tujuan. Hidupnya itu tanpa tujuan. Atau juga bisa akibat dari kerusakan badan ether. Kalau badan ether rusak, otomatis badan itu lesu. Karena dari karena badan itu adalah penghubung antara badan fisik dengan alam-alam yang lebih tinggi. Kalau saluran ini rusak, otomatis hubungannya nggak lancar. Akhirnya dia lesu. Tapi lesu ini disebabkan oleh psikis. Psikis itu non fisik ya. Nah ini salah satu rintangan. Jadi untuk supaya badan ether kembaran itu nggak sampai rusak, manusia itu dianjurkan jangan minum minuman keras dan merokok. Itu akan diuraikan panjang lebar. Itu nanti akan merusak etheric double kita. Dengan adanya asap rokok yang mengandung racun nikotin itu dan minuman. Badan astral kalau terus-terusan demikian bisa rusak. Kerusakannya bisa dua kemungkinan. Pertama, seperti ozon di atas itu bisa lubang-lubang karena itu rusak dia lubang-lubang atau mengerak
mengeras. Jadi kalau sudah mengeras, tertutup, dari fisik nggak bisa ke astral, dari astral nggak bisa masuk ke mental. Itu termasuk penyakit psikis, karena dokter nggak mungkin tahu, karena itu yang rusak badan iternya. Badan iter kan nggak bisa dilihat. Jadi ini juga merupakan suatu rintangan, penyakit kelesuan. Sekarang keraguan. Nah, itu orang yang bersifat ragu-ragu itu juga merupakan salah satu penghalang untuk meditasi. Kenapa demikian? Nah, ini kita uraikan ya. Keraguan-raguan. Jadi orang ragu itu kan kurang percaya diri. Jadi kepercayaan ini, jadi manusia harus, kalau orang sudah belajar spiritual, harus kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Jadi harus, istilahnya bumi harus hakul yakin bahwa itu yang benar. Ini karena merupakan syarat mutlak ya untuk meditasi. Mutlak untuk meditasi supaya sukses. Jadi harus hakul yakin. Itu penting sekali itu. Tanpa keyakinan yang luar biasa, nggak mungkin. Karena dia akhirnya kan mencoba. Nah ini pun sebetulnya bukan hanya di dalam meditasi, di dalam hidup sehari-hari pun kita kalau mempunyai sifat kepercayaan ini tidak ragu-ragu lagi, itu juga di dalam duniawi pun kita akan mencapai sukses. Karena di dalam petualangan ilahi, nah kita itu kan sebagai petualang, kan kita adalah mikrokosmos ya, petualang ilahi. Itu tujuan kita meditasi, tujuannya itu sebetulnya secara jujur saja kita tidak mengetahui nanti mencapai apa, ini apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tujuannya tidak diketahui secara ilmu pengetahuan, secara otak fisik tidak diketahui, dan tidak ada juga norma-norma yang jelas. Jadi kita untuk dapat mengukur atau membandingkan kemajuan-kemajuannya. Jadi setiap manusia yang mau meditasi, kadang-kadang ada keraguan-raguan tujuannya apa masuk meditasi ini. Memang tujuannya memang tidak jelas betul. Karena kita belum mencapai sana, belum mengalami. Kalau sudah mengalami baru tahu. Oh ini ternyata. Jadi memang dalam petualangan ilahi ini kita harus mempunyai kepercayaan yang kuat tadi, aku yakin. Pokoknya tujuan kita itu. Meskipun tujuan itu kita tidak tahu. Jadi keraguan-raguan ini tadi ada berbagai jenis yang timbul keraguan-raguan dalam pikiran kita ya. Itu ada apakah benar-benar ada sesuatu yang nyata yang dapat dicapai, atau apakah hanya mengejar suatu khayalan belaka. Ini orang yang ragu-ragu ya. Aku nanti meditasi itu tak capai apa, atau aku hanya mencapai atau itu hanya khayalan toh. Nah, apakah metode yang tak pakai ini sudah benar? Isi banyak apakah ini? Apakah memiliki kemampuan untuk mengatasi semua rintangan-rintangan untuk mencapai tujuan? Nah, itu mereka ragu-ragu semua ini. Nah, ini adalah salah satu penghalang
Karena untuk meditasi harus diperlukan kemauan yang kuat, yang membaca, dan kepercayaan yang kuat juga yang membaca. Jadi kebimbangan tadi, apakah ini, apakah itu, apakah tadi itu, menyebabkan pikiran, apalagi orangnya lagi stres atau depresi, itu akan muncul di dalam setiap pejalan. Akan muncul itu. Siapa saja pasti pernah mengalami keraguan-raguan. Ada yang biasa, ada yang sedengan, ada yang parah. Jadi setiap orang tidak akan mungkin tanpa melalui periode-periode ini. Semua orang pasti melewatinya ya. Ada yang ragu, bimbang, seperti itu pasti ada itu. Tapi pada umumnya saat permulaan, jadi pada umumnya mereka yang baru pemula itu rata-rata demikian. Tapi kalau yang sudah meditasi advance, ini sudah dilampaui. Keraguan-raguan ini sudah dilampaui karena dia banyak mengecap ke pengalaman-pengalaman. Jadi makin mantap, makin yakin. Jadi kalau yang sudah ngalami, nanti dari rasanya seolah-olah dari barang bayang-bayang, dia akhirnya kembali ke sinar matahari, dia jalannya sudah benar. Dan kalau sudah demikian, semangatnya timbul. Tapi sebaliknya, kalau keraguan-raguan itu dipelihara, nanti akhirnya kita tambah keluar dari jalur. Dan akhirnya meditasi kita gagal. Ini mengenai nomor 3, keraguan-raguan. Nomor 4, kecerobohan. Mungkin ada yang tanya, 1, 2, 3. Kalau nggak ada, lanjutnya keempat, kecerobohan. Ini salah satu lain lagi rintangan yang menghalang di jalan seorang siswa. Siswa itu seorang yang akan meditasi. Jadi ada orang yang sifatnya teliti, hati-hati, ada juga orang yang sembarangan, ceroboh. Nah itu kalau hidupnya demikian, itu harus merubah dulu itu. Jadi kalau karena ceroboh di dalam spiritual itu lebih bersifat negatif efeknya. Karena kecerobohan itu merupakan suatu kelemahan. Yang menghalang-halangi seseorang untuk meditasi masuk ke dalam. Nah, tapi di dalam meditasi, kecerobohan itu tidak sepele ya. Di dalam meditasi bukan hanya merupakan halangan, tetapi suatu maha bahaya. Seperti halnya seorang anak kecil dibawai dinamit atau pistol. Dia nggak ngerti, dia pikir mainan padahal nembak orang mati. Karena nanti waktu bahaya sekali di dalam spiritual, kecerobohan bahaya sekali. Jadi kita harus berhati-hati, teliti, berpikir dulu sebelum berbuat dan sebagainya, itu perlu sekali.
Karena cepat atau lambat akan mencelakakan diri sendiri nanti. Ini bahayanya kecerobohan. Kelihatannya sepele kecerobohan itu. Tapi karena sembrononya itu tadi, itu akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Cepat atau lambat akhirnya pasti demikian. Jadi kita harus memberi perhatian yang seksama ya kepada ajaran-ajaran ini untuk mencapai meditasi yang dimaksud. Jadi perhatian itu bukan hanya hal-hal yang penting saja, tapi hal-hal yang sepele pun harus kita perhatikan. Mengenai pernapasan itu kelihatannya sepele, tapi kita juga harus perhatikan. Berapa lama menarik napas, menahan napas, kumbaka, mengeluarkan napas dari hidung, dan itu kalau hal sepele kalau diperhatikan bisa salah juga. 5 kemalasan. Ada yang tanya? Itu izin tanya, mau Budi. Ya. Itu kalau kita sering meditasi, kalau kita emosi sama orang kok kayak misalnya kita ngucap apa kayak gitu, kayak sabdo dadi gitu. Kok bisa seperti gitu ya? Jadi orang yang kita emosiin, kita kesalin, tiba-tiba kita salah ngucap, terus orang itu seperti apa yang kita Ya, ucapin gitu. ya itu sering terjadi kalau orang sudah biasa meditasi itu mempunyai power. Jadi dia tanpa sadar, istilahnya bahasa Jawanya Pak Joko biasanya mengatakan itu adalah sabdo pendeta ratu. Iya, Jadi apa yang diucapkan itu tadi terjadi. Makanya kita kadang-kadang kalau mengucapkan menyumpahi orang, wah nanti kamu keluar tabrak motor mati. Akhirnya orang keluar tabrak motor mati, kan kita juga akhirnya ya menyesal juga. Waduh, tadi kita kok ini. Memang orang kalau sudah biasa meditasi itu daya pikirnya, kekuatan pikir, thought powernya itu kuat sekali karena bisa mengerjai orang dengan kekuatan pikiran. Seperti orang-orang yang pesulap itu kan bisa mengerjai orang dengan pikiran disulap di TV-TV itu, pengaruhi dia suruh nari, suruh begini, bisa semua. Karena pikiran itu mempunyai daya kekuatan yang luar biasa karena dia 5 dimensi. Betul sekali Pak Jeffrey. Iya. Orang dalam meditasi memang kalau bisa lebih hati-hati. Omongannya harus lebih hati-hati. Karena kadang-kadang omongan itu mandi. Mandi bahasa Indonesianya apa ya? Jadi apa yang diucapkan itu biasanya terjadi. Dan itu memang tidak salah, memang betul. Karena dia bisa menguasai itu nanti di dalam bab 3 tentang sidis-sidis itu nanti diuraikan. Karena dia mempunyai sidis-sidis itu bisa untuk apa saja. Iya, terima kasih Ya, Romo. ya sama-sama. Ya. 1 sudah, 2, 3, 4. Sekarang 5, kemalasan. Kemalasan. Ini juga salah satu halangan untuk mengacaukan pikiran kita. Malas, itu tamas ya, tamasis, orang yang malas. Kalau yang aktif itu rajas. Makanan pun ada rajasis, ada tamasis. Nah, ini nanti kalau kita malas itu mengacaukan pikir. Kok bisa demikian? Di dalam setiap hidup, seperti kelesuan tadi itu, ini sudah kemalasan merupakan suatu kebiasaan buruk. Kalau itu dihidupi terus-menerus, dibiarkan, nanti kemalasan itu akan
menguasai kita. Jadi akhirnya kita dikuasai kemalasan. Memang itu salah satu guna ya, gunas dari Triguna, ada Rajas, Tamas, Sattva, itu memang salah satu gunas yang mendominasi manusia pada kehidupan ini. Mungkin Rajasis, hidup yang akan datang, mungkin Tamas, dan sebagainya. Dan ini merupakan kebiasaan buruk dari mental. Karena apa kok merupakan kebiasaan buruk? Karena kita terus-menerus mengalah pada rasa enak, pengen enak saja. Jadi mau itu ada kecelakaan, misalnya, sudah biar ada banyak orang, biar orang lain yang menolong saja. Kita tidak sini. Ada orang bekerja gini-gini, kita lihat mesinnya, ibu-ibu mau ngangkat barang, biarin banyak orang sana. Jadi kita males. Jadi atau mau mengerjakan ini juga ya pokoknya males kan, banyak orang nggak ngerti ya males. Dan itu selain pengen mau enak sendiri, juga menghindari mengerahkan tenaga untuk membantu. Sedangkan kelesuan nomor 2 tadi, ini merupakan gejala yang bersifat psikologis. Sedangkan malas itu benar-benar badan, fisikal. Jadi tujuannya untuk mengatasi ini bagaimana? Menurut Yoga Sutra Patanjali, ini kita wajib berdisiplin diri. Disiplin yang ketat, yang lama. Disiplin yang lama. Dan kita melatih diri memberi tugas-tugas yang berat dan sukar. Tapi harus dijalankan karena kita memang punya tujuan untuk melatih diri. Jadi itu merupakan salah satu cara di dalam sini untuk mengatasi kemalasan. Jadi sudah kita harus itu tadi. Kemalasan, terus sekarang keduniawian. Ini pendek-pendek semua tapi ya penting ya. Keduniawian. Jadi orang-orang yang bersifat duniawi, ya manusia pada umumnya ya, termasuk kita misi duniawi lah, kita juga termasuk masih duniawi. Jadi kita begitu terserap oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri, cari uang untuk supaya bisa begini, supaya ini, itu kan semua kan duniawi, bersifat duniawi. Alasannya kan banyak untuk menghidupi keluarga, untuk ini, untuk itu. Tapi tujuan itu semua adalah bersifat duniawi. Kepentingan diri kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Jadi dengan demikian tidak pernah mengurusi tentang problema-problema kehidupan. Karena duniawi ya, jadi pikirannya hanya ke duniawi terus. Jadi tidak pernah. Jadi tidak ada waktu untuk pengen belajar spiritual. Dan hidupnya hampir dikatakan boleh bilang mulai pagi sampai malam itu ya berkisar di keduniawian. Sebetulnya kasihan ya. Jadi dalam hidup ini kalau orang sudah demikian,
dalam hidup ini termasuk sia-sia sebetulnya. Karena kemajuannya terlalu sedikit. Karena yang penting itu yang non duniawi. Tapi ya karena memang dia evolusinya masih di sana. Jadi sebetulnya kasihan. Ya dalam satu kali inkarnasi ini boleh bilang tidak maju sama sekali. Stagnan di tempat. Jadi inkarnasi yang akan datang juga startnya dari situ. Itu bisa sampai ratusan kali inkarnasi. Nah, tapi sebaliknya mereka yang mulai menginjak, memulai hidup spiritual, dia harus mengembangkan istilahnya bahasa Sanskertanya wiweka. Wiweka itu adalah daya untuk membeda-bedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang sementara dan yang kekal, antara yang untuk kepentingan diri sendiri atau demi sesama manusia. Nah, itu kita harus pikiran untuk membeda-bedakan itu harus makin diasah terus agar supaya makin lama makin tajam. Jadi kita bisa merespon atau langsung bisa melihat, oh ada kejadian, langsung kita bisa IWK. Dan nanti lama-lama kita bisa mulai menyadari dan bisa menghilangi sifat-sifat duniawi ini. Ya, karena kalau tidak dilatih, kerinduan kita manusia akan objek-objek duniawi itu akan terus-menerus menghantui kita. Dan itu menjadi penyebab kekacauan di dalam pikiran kita waktu meditasi. Nah, itu makanya tadi awal-awalnya kita tergantung dari kemauan kita yang sungguh-sungguh. Bagi mereka yang sudah mulai mengerti, itu semua nanti duniawi dan sebagainya itu akhirnya akan kehilangan daya tariknya. Kalau kita sudah pernah mengalami NJP, meditasi yang lumayan. Oh ini yang berarti yang sebenarnya ini hanya sebetulnya duniawi ini hanya hanya keperluan pokok saja. Tapi itu sekarang sudah tidak mengikat. Kalau dulu kan kita kejar-kejar mati-matian, bila perlu berkelahi atau kadang-kadang saling bunuh-membunuh untuk mengejar itu. Kadang-kadang orang mematikan mata pencarian orang lain. Ada yang main dukun supaya dagangannya nggak laku, yang hanya laku kita saja atau apa saja, itu banyak sekali itu. Itu termasuk duniawi untuk mengejar itu, menghalalkan semua cara. Itu sangat disayangkan sekali. Dan itu terus menarik kita perhatian keluar. Itu terus loh. Nanti kita meskipun berusaha memulai spiritual, daya tarik ke duniawian itu ya kategori. Jadi misi mempengaruhi kita karena di dalam nurani kita mesti ada kerinduan akan objek-objek duniawi itu. Jadi ini sudah penyakit sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tinggal ada yang tanya sebelum dilanjutkan kepada kesilapan. Silakan kalau ada yang tanya. Itu bahasa Inggrisnya delusion.
kesilapan. Ada yang mau urun rembuk? Nah, mau share silakan. Mau ya. Bah. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ya. Mohon izin nambahin, Oh, ya. tadi ada yang Oh, ya. kelewat. Oh ya, silakan. Itu sudah saya tulis. Yang dimaksud adalah Idu Geni atau Sabdo Pandito Ratu. Ya. Jadi apa yang diucapkan itu akan segera terwujud. Ya. Dan inilah yang sama-sama kita hindarin, betapapun ketika kita tekun meditasi, sejalan dengan mungkin ada peningkatan CD-CD, Ya. tetapi kalau hati dan jiwa tidak diiringi dengan kebersihan, yang bahaya barangkali lupa, terucap sesuatu hal yang tidak baik, Ya. maka bisa berakibat mencelakakan orang lain. Kan seperti itu, makanya Ya. ada ajaran, terutama saya ingat pesan dari Civil Peter, jangan coba-coba untuk membuka istilahnya cakra-cakra, kundalini, dan seterusnya, tanpa disertai pengawasan dan kebersihan hati dan jiwa. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Imam. Itu tambahannya Pak Jeffrey tadi, pertanyaannya Pak Jeffrey. Iya. Diperjelas oleh Pak Imam. Ya. Terima kasih Pak Imam. Iya. Iya, tambahan juga kalau buka cakra apa kundalini itu ya pakai bija mantra. Ya. Iya, terima kasih. Ya. Itu harus didampingi oleh guru yang kompeten, guru yang memadai. Kalau tidak bahaya sekali itu untuk membuka cakra kundalini dan sebagainya. Iya, pakai sama guruji kali. Ya, harus guru yang memang menguasai. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, pedunian sudah kesilapan ya sekarang ya. Nomor 7 kesilapan. Ini termasuk menganggap sesuatu seperti apa yang bukan sebenarnya. Nah, kenapa kalau demikian orang bisa kesilapan? Bahasa Indonesia betul ya kesilapan ini. Delusion. Pada umumnya disebabkan oleh kurangnya daya wiweka tadi, membeda-bedakan, dan kurang memakai intelijensi. Kalau intelek itu kan pikiran konkret. Kalau intelijensi itu pikiran abstrak. Jadi kita juga wajib mengembangkan abstrak mind. Pikiran abstrak perlu dikembangkan itu. Karena itu lebih halus dari mental konkret. Mental konkret termasuk rupa. Kalau mental abstrak itu termasuk arupa. Nah, jadi silapan ini contohnya ya, misalnya seorang yang meditasi mulai melihat ada cahaya, ada mendengar berbagai suara pada permulaan latihannya, atau melihat bentuk-bentuk. Semua ini merupakan kepalsuan dan tidak banyak artinya. Tapi orang tidak ngerti menjadi gempar, mengira bahwa mereka mencapai kemajuan-kemajuan besar. Padahal di dalam Yoga Sutra Patanjali, kalau kita melihat
cahaya, mendengar suara-suara, melihat bentuk-bentuk, itu misi astral. Jadi dimensi 4 memang lebih halus, tapi itu misi astral. Sedangkan tujuan daripada Yoga Sutra itu minimal harus mental. Jadi hati-hati ya kalau kita sudah melihat, mendengar itu bukannya itu sudah meditasinya mencapai tingkat tinggi. Itu misi asal, misi personalitas, misi alam rupa. Nanti kalau yang makin mendalam kita sudah arupa, di sana sudah nggak ada bentuk lagi, sudah nggak ada gitu-gituan, yang adanya tinggal langsung ngerti, langsung tahu, karena langsung di sana langsung wah melihat, sudah melihat gitu sudah tidak perlu uraian lagi, uraian yang buku yang tebalnya 1000 halaman mungkin kita diterangkan belum jelas, tapi begitu melihat barangnya, kenyataannya tidak usah diuraikan sudah tahu. Itu alam-alam yang lebih tinggi demikian. Halo, Rahayu, Ya, Pak Rahayu. Budi mau Ya. nanya nih, barusan tentang ketika kita meditasi melihat cahaya. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Apa kita masuk ke dalam dunia ilusi astral apa gimana ya Pak? Keterangannya di sini kalau misi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, terus ya melihat, mendengar atau suara dan sebagainya, itu misi istilahnya teosofi personalitas. Jadi misi alam-alam yang penuh ilusi, misi rupa, alam rupa. Kalau tapi yang sebetulnya kan kita nanti masuk ke dalam kan menginjak ke yang alam arupa. Yang hakikat seperti kebahagiaan sejati, ananda. Nah, itu sudah tidak ada bentuknya. Arupa, dan cinta kasih itu arupa. Jadi tujuan Yoga Sutra Patanjali adalah kita memasuk alam-alam yang lebih luhur. Bukan yang triloka bawah ini, fisik, asal, mental rendah, itu termasuk alam yang ilusi. Makanya strategi di mental ya kita. Ini pandangan dari Yoga Sutra ya. Mungkin pandangan aliran lain mungkin bisa beda. Ya. Terus mau nanya lagi nih Pak Budi. Ya. Kalau dalam teknik Yoga Sutra Patanjali ini Pak, meditasinya itu seperti apa ya Pak? Kita masuk ke dalam. Kalau dalam tradisi yoga kan salah satunya dalam tradisi mungkin Islam pun juga ada teknik ma'rifat mati sakjroning urip. Dalam yoga yang saya pelajari pun juga ada yoga sabda, itu mendengarkan aliran suara malah. Dasarnya semua adalah sabda atau nam. Tapi suara rohani yang kita dengarkan tidak dengan telinga fisik, begitu juga kita melihatnya pun juga bukan dengan mata fisik ini, karena mata ini hanya bisa melihat di alam dimensi, alam luar. Kalau kita melihat alam rohani, kita masuk ke dalam, kita menggunakan alam mata rohani, mata cahaya. Nah, ini yang saya belum tahu dalam tradisi Yoga Sutra ini meditasinya seperti apa gitu. Ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan mengenai sabda dan suara, itu minggu yang lalu kita sudah bahas, itu termasuk dalam istilah mantra yoga. Jadi melalui, karena semua diciptakan dari
dari alam yang dari ketuhanan turun itu kan melalui sabda, suara atau sebagainya. Itu adalah salah satu jalan dari mantra yoga yang kemarin kita bahas tentang Aum. Itu harus dimeditasikan, diucapkan secara keras, lama-lama tidak diucapkan dalam hati saja, lama-lama di dalam mental, secara mental saja, terus akhirnya dimeditasikan, makin masuk ke dalam, nanti kita akan menemukan sesuatu yang makin di atas kemampuan manusia rata-rata, termasuk Adi Kodrati. Itu termasuk jalan mantra yoga. Nah, sedangkan Yoga Sutra Patanjali ini adalah jalannya Raja Yoga. Jadi berpusat di dalam kemauan untuk menguasai pikiran, untuk menguasai, ya itu untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bawahnya. Dikuasai. Jadi membutuhkan kemauan yang luar biasa. Dan meditasinya, proses meditasinya Yoga Sutra Patanjali ini diawali dengan menutup panca indera. Jadi panca indera itu semua harus seperti listrik di on off, langsung diceklek off, itu sudah tidak ada hubungan dengan dunia luar. Jadi perhatian kita di dalam diri kita sendiri. Jadi mata, hidung dan lain-lainnya itu sudah putus dengan dunia luar. Itu harus dilatih. Namanya pratyahara. Nah, setelah itu perhatian kita hanya di dalam diri kita sendiri. Makanya kita mulai dharana. Setelah dharana itu suatu proses ya. Nanti kalau kita menguasai dharana, nanti di bab-bab selanjutnya, sutra-sutra selanjutnya ada gambarnya. Dharana, dhyana, samadhi itu prosesnya ada gambarnya, bedanya apa. Kalau di konsen dharana itu mesti ada subjek dan objek. Jadi kita sebagai subjek ada objek meditasi konsentrasi kita. Nah, nanti setelah meningkat ke dalam meditasi itu kalau kita sudah inten, berpikirnya sudah inten, antara subjek dan objek itu ada hubungannya, ada penghubung. Nanti terasa ada penghubung. Jadi ini saya subjeknya, itu objeknya ada hubungan. Sedangkan waktu dalam samadhi, subjek, objek, hubungan sudah menyatu. Hubungannya makin besar, akhirnya menyatu. Jadi itu sudah mencapai tingkat samadhi. Jadi sudah tidak ada objek, sudah ada subjek. Karena menyatu sudah. Nah, nanti diteruskan lagi. Ini prosesnya juga sudah demikian. Sedangkan nanti kita untuk prakteknya setiap manusia beda-beda. Karena sifatnya, wataknya, perangainya kan semua beda, termasuk saudara gambar saja berbeda. Jadi bagaimana apa yang paling enak bagi kita, tapi tidak mungkin yang bagi saya gampang, mungkin bagi orang lain gampang yang lainnya lagi. Jadi tidak sama. Sistemnya kita pakai Yoga Sutra ini adalah Raja Yoga. Kan ada yoga, ada 7. Raja Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga, dan Jnana Yoga. Ada 7. Nah, ini kita lagi titik beratkan pada Raja Yoga, tapi kita tidak menolak yang lain karena kita juga sudah menguraikan tentang mantra yoga kemarin. Aum harus diucapkan demikian. Tentang Bhakti Yoga kita juga sudah menguraikan tentang penyatuan diri kita dengan yang luhur, penyerahan total kepada Tuhan, istilahnya sini Isvara Pranidhana, absolute self surrender. Nah, itu juga disinggung, tidak melulu ini, tapi Yoga Sutra Patanjali menitik beratkan pada Raja Yoga, Pak Hermawan. Ya. Itu pandangan Yoga Sutra, Pak. Mungkin pandangan lain beda lagi loh, Pak. Ya, paham saya, Pak. Ya. Saya mau nanya lagi nih
Pak Rudi. Kalau Raja Yoga saya paham, Pak. Ya, Ada beberapa buku yang pernah saya baca juga tentang Raja Yoga. ya. Ada buku kemarin yang saya baca, salah satunya Kriya Yoga, malah lebih lengkap lagi itu. Oh ya, ya juga. Dari Babaji Narad. Ya, Itu ada juga di situ tentang teknik-teknik Raja Yoga, teknik menekuk lidah ke atas, mencari mudra, ya, ya. terus antara Ida, Pinggala, Nadi Sodana, banyak tak pelajari. Nah, sedikit sharing nih, supaya pengalaman dari Pak Rudi gimana pengalamannya ketika melakukan teknik meditasi Raja Yoga, Pak. Mungkin bisa di-sharingkan, Pak. Nah, kalau menceritakan itu nanti ceritanya panjang sekali ini, Pak. Sedikit aja, Pak. Apakah melihat cahaya? Kalau barusan saya meditasi nih, Pak. Ya. Melihat cahayanya perak kok emas-emasan, Pak. Apakah itu ilusi ya? Nah, karena di warna di sini di alam astral itu kadang-kadang warnanya di alam astral itu di dunia nggak ada loh. Jadi di sini itu ada merahnya demikian, merah muda, sehingga gini-gini. Tapi ada seperti inframerah itu di dunia kita nggak bisa lihat. Di alam astral juga demikian. Warna-warna di alam astral itu lebih luas daripada yang ada di sini. Banyak sekali dan warnanya pada umumnya terang ya, setengah menyala gitu. Yang mungkin Pak Henomo lihatnya warnanya bukan warna mati gitu, tapi warnanya kan menyala tuh Pak Yansi. Kalau di alam-alam menyala, pastinya demikian. Warnanya berubah-ubah, Pak, tergantung Ya. dari kondisi kita. Ya, tapi betul. kita hening itu semua akan terang, bahkan dari putih silver akan berubah ke kuning-kuningan, tembaga berubah menjadi kuning emas. Kuning emas semakin dilihat lagi malah kita yang lebur menjadi kuning emas itu sendiri, Pak. Oh, menyatu ya. Ya itu ada memang juga ada teknik tentang warna. Warna itu ada bukunya karangan Geoffrey Hodgson, itu seorang waskitawan internasional tingkat dunia, menguraikan. Memang di alam-alam non fisik itu ada suara, ada warna-warna. Karena di alam astral saja ada musik alam. Di sana itu ada nyanyian terus-menerus. Di alam mental juga demikian. Di alam yang lebih tinggi, alam ananda, itu juga ada. Makanya seperti Beethoven, Ibah, Mozart, itu kan waktu meditasi atau merenungkan lagu-lagu, mengubah lagu, dia tahu-tahu sampai kepleset sampai alam-alam yang 6 dimensi itu, Pak. Alam budi itu, dia mendengarkan musik alam yang ada di sana. Itu tidak ada henti-hentinya itu. Nah, mungkin sesuatu dia turun, digubah menjadi lagu-lagu klasik. Biasanya lagu-lagu demikian itu sepanjang zaman dia ada terus. Kalau lagu-lagu yang sekarang ini kan musim-musiman. Hanya musim-musiman berapa bulan, berapa tahun sudah tenggelam lagi. Tapi kalau musik klasik itu lebih abadi. Memang ada kalau di warna-warna itu, tapi warnanya di alam asal itu lebih kasar daripada warna di alam mental. Pak Rudi, mau tambah. Ya. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu delusion. Maksudnya di sini kesilapan ini adalah delusion itu adalah salah membedakan atau bahasa salah membedakan.
Ya, ya, bisa Kalau diganti nanti. bahasa umumnya itu halusinasi. Ya, Kalau tadi saya cek di dalam bahasa Sanskerta itu di Sutra Pantanjali bab 1 dari 30 itu Brayanti Darsana. Darsana itu adalah penglihatan atau pandangan. Pandangan terhadap sesuatu yang benar. Nah, ini diikuti dengan Brayanti. Ada kata anti di sana. Berarti penglihatan yang salah. Jadi ya, ini ya, adalah betul, termasuk halusinasi. ya. Makanya aku tadi juga melihat kesilapan. Ya, Kesilapan ini kesilapan. apa ya kesilapan? Kata lainnya apa? Jadi apa? Halusinasi. Ya, halusinasi. Atau satunya tadi? Anti darsana. Oh, bahasa Sanskerta. Ya, ya, ya. Ya, bisa diganti ya nanti. Saya tulis. Ada lagi, Pak Harnowo? Ya, cukup Pak Rudi. Ya. Monggo lanjut lagi Pak. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi. Ya. Jadi ketidakmampuan untuk menilai barang-barang yang sebenarnya itu karena disebabkan oleh kurang matangnya latihan kita. Dan kalau secara spiritual kan ada young soul, ada old soul ya. Jadi kalau jiwa yang lebih tua itu lebih ya. Jadi kurang matangnya jiwa. Jadi juga tadi dikatakan benar Pak David tadi ya betul. Jadi di sini juga disinggung-singgung tentang kita harus dapat membedakan antara yang esensial dari yang tidak esensial di dalam perkembangan spiritual. Karena kalau tetap halusinasi ya, jadi kita gampang kacau. Dan akhirnya kita mendapat pengalaman-pengalaman yang semu. Karena itu halusinasi dianggap kalau mereka yang sudah merasa yakin dianggap itu sudah benar sekali. Kan banyak sekali orang yang halu gitu. Itu gampang kacau sekali pengalaman-pengalaman itu. Dan akhirnya secara tidak disadari nanti dia keluar dari jalur yang sebenarnya. Ya itu kurang lebih yang di kesilapan tadi atau halusinasi. Terus sekarang menginjak ke ketidakmampuan berpijak mantap. Ini sudah betul ya Inggrisnya. Ketidakmampuan berpijak mantap. Ya. Membumi. Ya. Ketidakmampuan untuk membumi. Ketidakmampuan untuk membumi ya. Membumi. Ya, sama aja sih. Ya, ya. Ya maksudnya ini bukan di bumi, itu sudah di alamnya. Ya sama saja lah. Membumi itu maksudnya membumi itu ya mantap lah, kemantapan. Ya mantap. Jadi teknik dari yoga itu
mula-mula terdiri dari mendapatkan kemampuan untuk berpijak dengan mantap dari daya pikir ya. Ini kan karena kita tadi ngomong startnya dari pikir untuk menginjak dengan mantap dalam tahapan-tahapan samadhi. Itu kita harus mantap dulu di dharana, terus nanti mantap di dhyana, dan dalam samadhi. Kadang-kadang orang tidak bisa dharana, mau samadhi, mau dhyana, sebentar sudah jatuh lagi ke dharana. Karena ada banyak pikiran-pikiran yang masuk interupsi ya. Banyak interupsi pikiran, jadi turun lagi ke dharana. Jadi tujuannya samadhi adalah setapak demi setapak menembus ke dalam tingkat-tingkat yang lebih dalam dari badan-badan kita. Jadi kita makin masuk ke dalam dari badan yang satu ke dalam badan yang lebih halus. Demikian seterusnya. Itu memang wajib ya. Setiap kalau bisa demikian memang wajib sekali. Jadi untuk dapat mencapai makin dalam itu diperlukan kemauan dan usaha yang tidak ada henti-hentinya. Jadi kita harus meditasi itu harus dijalankan setiap hari. Jangan sampai ada bolong-bolongnya. Jadi harus setiap hari itu harus. Kasarannya harus ya. Jangan sampai enggak. Nah, jadi kegagalan untuk berpijak dalam stadium berikutnya itu dapat menimbulkan kekacauan. Dan mengguncangkan keseimbangan daya pikir. Jadi perlu sekali supaya kita bisa berpijak secara mantap, ketidakmampuan berpijak secara mantap. Nah, jadi itu kita pelan-pelan harus belajar mantap. Kalau bisa mantap, ya nanti yang terakhir itu ketidakstabilan. Itu juga salah satu penghalang. Yang terakhir ya nomor 9. Ini salah satu kesukaan lagi yang muncul bila mana si meditator tadi sudah pindah ke alam berikutnya atau masuk ke dalam alam yang lebih halus. Akan tetapi dia tidak dapat mempertahankan, tidak bisa bercokol di sana. Dia bisa masuk terus karena konsentrasinya kurang atau kemauannya kurang atau apa, akhirnya turun lagi ke alam astral misalnya. Jadi daya pikir akhirnya jatuh lagi ke dalam alam astral. Nah kan itu kita harus latih terus supaya masuk lagi ke mental. Kadang-kadang lepas lagi. Nah ini memang tidak mudah, makanya perlu latihan yang terus-menerus. Jadi meditasi itu tidak bisa seenaknya sendiri, tapi harus serius. Makanya itu harus dilatih terus-menerus. Tujuannya supaya kita berpijak dengan mantap, dengan stabil di alam berikutnya yang lebih halus. Tapi memang untuk awal-awalnya, pemula siapa saja pasti mengalami sering gagalnya sama berhasilnya. Itu umum dan sudah wajar. Yang bagi pemula memang wajar, sering gagal. Jadi sekali lagi latihan itu harus dengan serius ya.
Kalau sampai gagal, kita perhatian keluar lagi. Akhirnya kita nanti turun. Kalau istilahnya seperti gambar susun gitu, kita turun, atau kalau masuk ke dalam nanti kita akhirnya keluar lagi. Jadi ke-9 ini di bawah tulisannya juga tulis ke-9 ini menyebabkan kekacauan dari pikiran, dan itulah penghalangnya. Sebetulnya banyak rintangan, nanti juga di 31 ini rintangan-rintangan yang lain lagi. Terus setiap cacat dalam watak itu juga merupakan rintangan. Benci, dengki, iri, nafsu amarah itu juga salah satu rintangan yang harus dikendalikan. Salah satunya juga yang agak berat adalah karma. Karma itu juga sebagai perintang, penghalang. Karena karmanya memang tidak mengizinkan dalam hidup ini untuk menyelesaikan karma masa lampau, makanya dia kadang-kadang tidak bisa meditasi. Itu lebih berat lagi. Tapi bisa juga, salah satunya karma juga bisa. Makanya dianjurkan kita jangan terlalu melekat. Belajarlah jangan terlalu melekat pada benda atau manusia. Itu juga merupakan penghalang. Nah, rintangan-rintangan ini bisa diatasi dengan jalan mengeterapkan apa yang diajarkan di bab 2 yang sudah kita bahas. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara itu harus dilatih. Itu mengurangi banyak sekali rintangan-rintangan. Kan kita sudah bahas ya. Jadi tujuannya bab 30 ini, sutra 30, tujuannya kita kan akan meditasi. Ini bab 1 kan tentang samadhipada. Jadi kita harus tahu penghalang-penghalang apa saja yang harus dihalau supaya kita bisa meditasi dengan sukses. Kurang lebih demikian ya, bab 1 setelah 30. Mungkin tambahan sedikit, Pak. Ya. Jadi yang ke-9 ini sebenarnya dapat membuyarkan state of mind dari konsentrasi atau cita. Nah, Dapat? Terus cita. Oh, cita pikiran ya? Pikiran. Jadi konsentrasi. Jadi ini berbicara tentang kepenuhan kesadaran kita itu dapat dibubarkan oleh 9 hal ini. Ya. Nah, terus dikasih solusi yaitu kalau mengalami ini, Ya. kayak kita sakit, kita kan nggak bisa apa-apa lagi, tapi kita ingin latihan itu lewat japa atau pranava, yaitu membaca kembali bab awal, mantra yang berulang-ulang, om. Oh ya. Oh, pranawa. Nah, pranawa. Ya. Jadi dikasih solusi lagi. Jadi kalau Anda mengalami ini yang akhirnya membuyarkan cita Anda, nah, dikembalikan dengan japa atau pranawa. Ya. Yaitu baca mantra yang berulang-ulang, yaitu dengan om yang di sutra yang sebelumnya. Sebelumnya minggu lalu. Ya.
Ya bisa untuk membantu itu. Iya, bisa membantu. Ya. Kalau penyakitnya nggak parah ya, kalau penyakitnya cekot-cekot gitu ya susah ya. Tapi kalau di Sutra Patanjali itu kan meyakini bahwa dengan memanca mantra dengan penuh konsentrasi Ya, dengan itu maka segala hal akan ya bisa. runtuh, roboh. Ya, Itu Pak tambahan. ya. Terima kasih Pak David. Siapa lagi yang mau nambahi? Ini kaitan ini ya, ya, kaitan penyakit kesuan ini 99 ini merupakan juga artinya bagian daripada artinya hal yang bisa menarik kita itu belajar perhatian ke dalam, gitu ya. Dalam arti Yoga Sutra gitu ya. Jadi berlatih ini penyakit, artinya mengatasi penyakit, mengatasi kelesuan, dan ini semuanya ini berkaitan dengan perhatian keluar. Jadi ini dihilangkan itu bisa menjadikan artinya perhatian kita ke dalam jadi ya. Jadi perhatian ke dalam itu bisa dianggap kebalikan daripada ini. Ini bagian daripada permulaan kita untuk berlatih untuk bisa perhatian ke dalam arti Yoga Sutra ini. Gitu ya. Makanya disebutkan artinya apa itu katakanlah kecerobohan, hal-hal kemalasan itu artinya hal-hal yang menarik badan, ya badan itu lah ya. Ya. Artinya semuanya ini bagian dari hal-hal bagian yang menarik keluar. Jadi kalau kita ini kita lakukan, kita bisa artinya awal kita itu untuk ini harus kita atasi untuk bisa masuk ke dalam gitu ya. Ya. Bahkan juga artinya sutra yang ke-31 itu juga, saya pikir juga begitu ya. Ya. Ini tambahan saja, artinya pendapat lah gitu, nggak tahu anunya. Ya, terima kasih sharingnya Pak Bambang. Lainnya? Ya, dua. Boleh saya ikutan Pak? Boleh Pak. Terima kasih. Iya, saya mencermati semua masukan-masukan. Cuman dari Pak Rudi sempat bahas babakan Nutobawa Songo. Itu kalau menurut dari sudut pandang teosofi, mohon dijabarkan Pak. Karena dulu saya pernah bahas itu sudah lama itu dari sisi sudut Honocoroko. Mungkin ada waktu dibahas itu Pak. Matur nuwun. Ya. Ya itu dulu di bab 2 sudah kita bahas sebetulnya. Istilahnya masih belum ini. Selesai. Belum. Istilahnya di sini adalah pratyahara. Jadi perhatian itu masuk ke dalam, Pak. Kalau perhatian masuk ke dalam, otomatis panca indera itu tidak mempengaruhi kita. Kalau kita perhatian keluar, itu menanggapi yang ada, kita melihat, menanggapi, mendengar, berbau, dan gitu. Nah, pratyahara itu atau penutupan babaran songo itu yang dimaksud di Yoga Sutra ini adalah menarik diri masuk ke dalam. Karena masuk ke dalam, otomatis dunia luar itu terputus, Pak. Jadi meskipun mata mesti ada, hidung, telinga dan sebagainya mesti ada, mendengar dan sebagainya, tapi sudah tidak mempengaruhi karena consciousness kita, kesadaran kita itu perhatiannya masuk ke dalam. Nah itu kalau nanti terlalu masuknya dengan cara intens, itu nanti bisa tahu-tahu masuk ke alam berikutnya yang 4 dimensi. Otomatis badan fisik
itu ada di luar. Sedangkan panca indera itu kan ada di dalam alam fisik, alam jasmani. Di alam astral, panca indera itu sudah tidak berfungsi. Karena di sana kan pakai indera yang katanya Pak Hernowo tadi, indera lain. Mata lain, hidung lain, indera lain. Betul sekali. Jadi kita sudah pakai indera yang lain lagi. Jadi sudah otomatis sudah terputus, Pak. Nah ini tujuannya menutupi pratyahara tadi, istilahnya sini pratyahara. Itu ada intisarinya adalah kita menarik perhatian kita masuk ke dalam. Jadi kita melihat introspeksi, mawas diri. Nah, jadi kita memejamkan ini semua. Jadi perhatian kita ke diri kita sendiri. Kalau itu nanti kita jalankan terus-menerus, dilatih, itu nanti lama-lama nembus langsung ke alam 4 dimensi. Jadi terus itu nanti kita di sana jangan terpengaruh alamnya astral. Karena alam astral adalah alam yang paling ilusi. Adalah alam yang penuh ilusi. Karena di sana makhluk-makhluknya itu pintar, pandai sekali merubah diri, merubah bentuk, dan sebagainya. Memang itu kemampuan makhluk-makhluk astral. Jadi kita, kalau kita berkecimpung di alam astral, kita pasti tertipu. Jadi di dalam Yoga Sutra kita lewati saja. Perhatian kita masuk terus, supaya kita nanti astral itu di luar kita. Kita masuk ke alam yang berdimensi 5. Nah, disitulah startnya mulai meditasi ala Yoga Sutra Patanjali. Jadi startnya kita di alam berdimensi 5. Bukan lagi berarti 3 dimensi atau 4 dimensi, tapi kita sudah di 5. Itu startnya Yoga Sutra ini. Nah, dari situ nanti kita terus sampai menemukan jiwatma kita, guru sejati yang ada dalam diri kita, terus sampai menemukan yang makin hebat yang akan diuraikan di bab 3 tentang sidis-sidis kemampuan-kemampuan itu. Karena orang yang sudah bisa ya. Kurang lebih demikian Pak Joko. Itu menurut pandangan Yoga Sutra Pak ya. Nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami. Nikah mau apa ya kita yang ini ya. Resiko. Ada lagi yang tanya? Waktunya masih ada Pak David. Waktunya tinggal 5 menit. Waduh. Ya berarti bab yang 31 otomatis nggak bisa ya? Ya, gambar yang 31. Apakah perlu ditampilkan? Gambar yang kedua. Nggak usah, gambarnya nggak usah, Fis. Nah, sudah diuraikan tadi. Ya sudah, tinggal berarti tanya jawab atau tambahan yang lain. Ya, silakan. Mungkin untuk minggu depan 31, 32 ini. Memang panjang ini. Ya. Kalau kelesuhan ini lebih ke arah menunda-nunda. Menunda-nunda. Itu bukan malas ya, bukan ya? Bukan termasuk malas itu tersendiri lagi. Jadi apa ya? Jadi menunda-nunda. Ya. Memang agak tipis, tapi kalau menunda-nunda itu, jadi saya mau meditasi jam 5 pagi, jam 4 sudah bangun, terus masih 1 jam lagi lah tidur lagi. Jadi
itu bukan malas gitu, tapi memang udah niatnya. Jadi karena ditunda-tunda itu, itu sebenarnya kelesuhan itu menunda-nunda. Kalau dalam di Sanskertanya itu stiana. Ya, tapi cirinya perbedaan antara kelesuan dengan kemalasan. Di sini kalau kelesuan itu bersifat psikis. Ya. Kalau kemalasan itu bersifat fisik. Itu bedanya intisarinya di situ. Ya. Istilahnya bukan, memang ini terjemahnya yang cocok agak susah ya, dari Sanskerta ke Inggris ke Indonesia. Ya memang. Yang lainnya lagi? Mohon izin nambahkan, Pak. Oh ya, silakan Pak Imam. Tadi barusan saya tulis chatting, mohon tanggapan aja sih. Jadi tadi Mas Rudi bilang karma, mungkin karma buruk yang dimaksud adalah itu menjadi penghalang. Ya. Tapi kalau dari versi konsep yang lain, seseorang salik secara spiritual yang sudah mulai laku, hidup suhud, prihatin, bahasa kerennya mau mendekat diri sama Tuhan lah ya. Itu ketika mendapat suatu musibah, ya, katakanlah penyakitnya keluar, kecelakaan, atau ditipu, itu ada dua pengertian. Yang pertama, justru akan mengurangi beban dosa katakanlah di alam astral. Pengertian yang kedua, ini yang mau saya tanyakan, justru karma buruknya itu dipercepat, katakanlah itu atas kehendak Tuhan lah ya. Jadi ketika mendekati Tuhan, itu dosa-dosanya dibersihkan. Dengan cara apa? Ya tanggungan karma buruk itu ya dipercepat. Jadi proses matangnya itu dipercepat dengan maksud dibersihkan. Apakah demikian konsep pengertian yang kedua itu ketika seseorang mau mendekati sama Tuhan, ketika dia dapat musibah itu sebagai konsekuensi dari karma buruknya, pemahaman yang ini adalah justru akan jadi baiknya lah, jadi dibersihkan dengan cara yang menanggung sakit, menanggung karma buruk yang seperti itu. Yang pengertian yang kedua ini mau tanggapan kira-kira gimana Mas Rudi itu? Ya. Jadi yang kedua ini memang orang yang mulai serius menjalani spiritual itu memang bisa negosiasi dengan dewa karma, dengan dewa lipika, karena selama hidup ini misalnya mulai lahir sampai mati kamu menjalankan karma sekian kilo misalnya ya, misalnya itu hanya contoh saja, karma buruknya sekian, jeleknya sekian. Nah, tapi kalau kita sudah belajar spiritual itu bisa negosiasi karma yang akan datang. Itu bisa diturunkan kalau kita memang sudah niat kuat ya, bisa diturunkan dalam kehidupan ini. Jadi itu mempercepat. Jadi misalnya dalam hidup ini hanya menyelesaikan 50 kilo, hidup yang akan datang 50 kilo. Jadi dalam hidup ini kita menyelesaikan langsung 100 kilo. Jadi karma yang akan datang itu sudah dibayar sekarang. Seperti contohnya, mungkin banyak orang yang kenal yang namanya Alsyun Krishnamurti. Itu minta karma dipercepat. Jadi karma beberapa kehidupan dipercepat, tapi efeknya, akibatnya dia mengalami sakit yang luar biasa. Kabarnya setelah dia ceramah itu kan langsung sakit itu untuk masuk digotong orang. Itu bisa itu memang mempercepat. Tapi yang dimaksud di Yoga Sutra ini bukan itu, Pak. Iya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini karma itu adalah salah satu penghalang untuk kita bermeditasi. Jadi ini masuk dua kasus yang berbeda, Pak Imam. Jadi yang satu tadi
memang bisa manusia itu mempercepat karmanya bisa. Kalau karma tapi harus diterima dengan tulus ikhlas ya. Terima ing pandum. Terus kita harus menjalani dengan tulus ikhlas. Cari solusinya bagaimana itu. Kalau kita istilahnya ngemoi, ada karma turun, kita ngemoi, itu membuat karma baru. Jadi bisa benar sekali itu di buku-buku filosofi yang diuraikan, karma bisa dipercepat. Bila perlu, nah itu ekstrimnya. Bila perlu, karma-karma yang akan datang itu bisa dinetralisir di dalam alam-alam non fisik. Itu yang lebih canggih lagi kalau sudah sebagai seorang murid, sudah sotapana atau sakadagamin atau anak hamil, itu bisa dia dinetralisir di alam-alam non fisik. Jadi waktu saya hidup di Yunani dulu saya bunuh ribuan orang. Nanti kalau hidup sekarang saya dibales 1000 orang kan lama sekali. Bisa kita istilahnya kembali ke zaman itu di alam-alam non fisik kan, di alam masuk akasik rekod kan, masuk ke alam zaman perang Yunani dulu. Waktu itu kita jadi serdadu membunuh orang banyak, itu bisa dinetralisir di sana, di sana langsung dinetralisir, itu bisa itu. Tapi kalau orang yang sudah murid ya, jadi murid itu maksudnya sudah diksawan. Kalau yang pertama tadi memang karma itu ya demikian Pak. Tapi itu tadi Pak Imam sudah benar. Tapi dalam konteks evolusi, kalau dalam hal meditasi. Nah, ini memang salah satu penghalang bisa juga antara lain karma. Karma tidak mengizinkan karena ada juga yang namanya Geoffrey Hudson, itu dilihat sama Shelley Peter, dalam hidup yang keberapa itu dia harusnya bisa mencapai murid, tapi karena ada karma yang harus diselesaikan, yaitu karma sampai meninggal, sampai kematian, itu terpaksa harus diselesaikan dulu, nanti next incarnation, jadi dari hidupan yang akan datang itu bisa mulai masuk lebih maju. Itu bisa, itu memang demikian kan diselidiki. Mereka berdua kan sama-sama waskita internasional Pak, tingkat dunia lah, Shelley Peter sama Geoffrey Hudson. Dia bisa, oh ya, memang tidak mungkin karena kamu harus menyelesaikan karma ini dengan membayar nyawa. Jadi setelah ini dibayar, ternyata betul hidup yang kemudian dia majunya pesat sekali. Jadi kalau mengenai karma itu memang mengasihkan juga, karena karma kan dibahas buku tersendiri loh, tebal. Banyak sekali kasus-kasus mengenai karma. Karma kan ada karma individu, karma keluarga, karma kelompok, karma dunia, karma bangsa, dan sebagainya. Asik Pak itu kalau dibahas Pak. Bisa dipahami, dimengerti. Terima kasih Mas Budi. Ya, sama-sama Pak Imam. Ada yang lainnya? Silakan. Silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya. Silakan Pak Rudi untuk memberikan informasi daya kasih sayang. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum diakhiri, mari kita invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia.
Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Aum. Syanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Terima Rudi. kasih Pak Rudi. Sama-sama, ya, Selamat sama-sama. malam. Malam, Terima ya. kasih Terima semuanya. kasih Ya. Pak Rudi, Ya, Bu ya, Umi, Pak Pak Am. David, dan Ya. rekan-rekan semuanya. Terima Ya. kasih. Ya, Pak Am. Kasih kembali. Terima kasih, mohon izin NL, selamat beristirahat, Bapak yang mau beraktivitas dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih Bu Umi. Ya, Pak Gus Dur.